Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, perkenalkan dulu, saya Titan Ramdhani Kusuma. Saya membuat channel ini adalah untuk mudah-mudahan untuk ibadah pada Allah dan mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan penonton semua yang mampir di channel saya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, keberkahannya Allah, dan selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang berkah, panjang dan berkah, diberikan rezeki dan kesehatan yang melimpah dan berkah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan membacakan keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran yang ditulis di belakang Al-Quran ini. Jadi barangkali teman-teman yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu bisa mengingat kembali yang belum tahu, dan mudah-mudahan bisa diterima dan bisa tahu teman-teman. Karena ini bukan saya yang menulis, tapi ini ada tulisannya di sini, saya hanya akan membacakannya teman-teman. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi, khususnya ini untuk ilmu, menambah ilmu wawasan. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut membacakannya teman-teman, dukung dulu channel ini dengan cara klik like dan subscribe untuk channel ini bisa maju dan berkembang. Dan mudah-mudahan selalu bisa memberikan ilmu-ilmu atau berbagi ilmu-ilmu tentang seputar Al-Quran. Di sini saya bukan untuk menggurui, karena saya juga bukan pakar ilmu, saya juga bukan guru atau yang sempurna ya teman-teman. Namun di sini saya hanya ingin mengingatkan, berbagi wawasan dan pengalaman, ya khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang nonton. Oke teman-teman, lanjut saya bacakan keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi Allah, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Masyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum min ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi teman-teman, di antara keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran yaitu satu, Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, yang bunyinya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, akan memperoleh kedudukan yang mulia bersama malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'ash safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqu lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, di antara keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran yaitu akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari, yang bunyinya, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utruj rihuha tayyibu wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah laha wa ta'muha khulwu wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalir rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murru wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalati laysa laha rihu wa ta'muha murru. Perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keempat, daripada di antara keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran yaitu akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, sesungguhnya Allah mempunyai 2 ahli di antara manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ahli Al-Quran dan ahli Allah. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah dan orangnya khusus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang kelima, di antara keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran yaitu akan mendapat pahala berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari
Adi Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan mempunyai pahala berlipat 10 kali. Aku tidak membaca alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, oke teman-teman, itulah di antara keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran yang ada di Al-Quran ini, yang ditulis teman-teman. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman yang nonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekeliruan dalam membaca dan menerangkan, atau mungkin penyampaiannya yang kurang jelas. Mudah-mudahan bisa diterima oleh penonton semua. Dan sebelum diakhiri, teman-teman jangan lupa yang belum dukung channel ini, dukung dulu dengan cara klik like dan subscribe, dan juga komen di bawah ini, di bawah kolom komentar jika ada yang dikomentari teman-teman, atau mungkin ada kekurangan dan masukan. Sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.